Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran PBSM kita dengan judul faktor penghambat keberhasilan bengkel. Ada beberapa faktor, yaitu ada sekitar 11 faktor penghambat keberhasilan bengkel pada manajemen kita ini. Ya. Nah, fokus internal. Dia terlampau fokus dengan internal, urusan di dalam, tidak memperdulikan luar, jadi dia tidak dapat mengklaim atau membuat perkembangannya. Dia hanya mengurus keluar dan dia tidak lihat kemampuan orang di luar, perkembangan teknologi yang ada di luar. Jadi itu penyebab dari keberhasilan bengkel. Dia hanya ngurus yang ada di luar. Nah, yang kedua, market disruption. Market disruption ini terdampak terhambatnya perkembangan perusahaan bisa juga dikarenakan adanya market disruption. Ada suatu hingar-bingar di luar yang perusahaan tidak mampu ikuti. Nah, seperti contoh perkembangan teknologi, bengkel tersebut tidak mampu untuk mengikutinya. Untuk perkembangan teknologi dari mesin, yang biasanya konvensional yang menggunakan karburator, ada perubahan menggunakan injeksi. Dia tidak mampu mengikuti itu, maka bengkelnya itu keberhasilan akan menurun. Tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak fokus. Biasanya terjadi karena ingin melakukan beberapa target kegiatan sekaligus. Penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Tidak fokus dia. Jadi terpecah, akibatnya setiap kegiatan tidak ada yang dapat berhasil secara maksimal. Ini mungkin akibat adanya berbagai prioritas yang tidak saling mendukung. Jadi dia tidak fokus. Pertanggungjawaban tidak jelas. Apabila penanggung jawab tidak jelas, maka dari sisi pelaksanaan juga tidak akan tersendat. Dari sisi pelaksanaan juga akan tersendat. Tidak tahu siapa yang bosnya, siapa apanya, saling tuding, itu penyebabnya. Tidak ada pertanggungjawaban jelas. Yang kasir siapa, yang menjual siapa, mekanik siapa, Yang kelima, ketidakmampuan melihat peluang. Biasanya ada peluang besar yang terlewat begitu saja karena ada ketakutan atau keraguan untuk mengambilnya. Akibat berikutnya adalah terjadi stagnasi. Tidak ada pertumbuhan pada suatu usaha. Keadaan ini dapat diperparah apabila produk dan jasa perusahaan sudah tidak mutakhir atau dengan outdated products and service. 5. Nah, yang keenam, tidak ada ketegasan. Nah, ini bisa terjadi akibat dia terlampau perasa, takut menyakiti hati orang, atau anggotanya itulah anggota keluarga seluruhnya. Apabila ada kesalahan atau kelambatan, atau ketidakmampuan, dia tidak berani untuk menegur atau menggantikan ke orang lain. Itulah akibatnya ketidakketegasan tersebut. Nah, persaingan internal. Persaingan internal umumnya terjadi karena ada konflik di level atas. Masing-masing direksi membawa kepentingan dari pemegang saham yang diwakilinya. Nah, ketidakharmonisan di level atas akan merembet ke tingkat menengah dan bawah. Saling ego, ini terlampau ego, mementingkan diri sendiri, mementingkan idenya sendiri. Melihat masa lampau. Nah, ini memang bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi bumerang bagi kita sendiri melihat di masa lampau, melihat keberhasilan masa lampau dan tidak mau melihat ke depannya. Biasanya terjadi karena melihat kesuksesan di masa lampau. Pimpinan selalu membandingkan keadaan sekarang dengan keberhasilan sebelumnya. Padahal keberhasilan sebelumnya tidak lagi menjadi jaminan bagi tantangan masa depan. Keberhasilan masa lalu lebih cocok dijadikan kajian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sukses. Selanjutnya, lihat kondisi lingkungan yang telah berubah, kemudian mengambil intisari pengalaman masa lalu untuk disesuaikan dengan
tantangan dan persoalan perusahaan ini. Ya. Nah, takut dinilai gagal, ya. Ketidakmampuan untuk belajar dari segala kesalahan masa lalu juga ikut berperan. Kesalahan harus dipahami sebagai risiko dalam melakukan bisnis. Berbuat salah wajar, sepanjang dapat dijadikan pelajaran. Tidak hanya mengalami, tapi juga bagi orang lain di dalam sebuah usaha bengkel. Bengkel tidak perlu mempertahankan suatu unit bisnis jika keberadaannya dinilai membebani. Ya. Keberanian untuk memilih yang terbaik tidak perlu menghindari kegagalan atau ongkos yang besar. Nah, kita untuk apa? Jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal kalau misal untuk mencapai kesuksesan. Karena kegagalan itu adalah ya kesuksesan, keberhasilan yang tertunda. Kita bisa belajar dari kegagalannya. Tidak fleksibel, yang 10 ya. Artinya lambat merespon perubahan lingkungan. Ini menjadi masalah banyak usaha bengkel saat ini. Perubahan lingkungan menuntut fleksibel yang semakin tinggi. 11. Tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Nah, ini enggak move on katanya ya, enggak move on dalam istilah sekarang itu ya. Kegagalan dalam suatu promosi yang menelan investasi lumayannya besar seringkali juga membuat manajemen menjadi bingung. Biasanya rasa percaya diri akan terkikis karena sejumlah uang yang digunakan untuk promosi tidak membuahkan hasil. Nah, ini hampir sama dengan takut kegagalan, ya. Karena promosi memang sangat besar biaya promosi, ya. Nah, jadi jangan kita takut, ya. Namanya kita juga usaha mempromosikan bengkel kita atau usaha kita. Nah, demikian dulu ya pelajaran kita hari ini, dan ini tugas jelaskan apa yang dimaksud dengan internal ya, fokus internal, market description ya. Nah, sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.